Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita akan belajar mudah matematika dan pada kesempatan ini materinya adalah statistika bagian pertama tentang menentukan mean atau rata-rata. Rata-rata bisa kita sebut juga dengan mean. Rata-rata dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dalam suatu kumpulan data. Kemudian membaginya dengan jumlah data tersebut. Rata-rata atau mean dilambangkan dengan simbol X, garisnya di atas dibaca X bar. Rumus rata-rata data tunggal yaitu X bar sama dengan jumlah semua data dibagi banyaknya data atau sigma X per N. Contoh, berapakah mean rata-rata data berikut ini? Untuk menentukan X bar atau rata-rata maka kita jumlahkan yaitu 7 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 6 tambah 5 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 9 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 69 per 10, 6,9. Jadi rata-ratanya adalah 6,9 untuk data tunggal. Sedangkan untuk data berkelompok kita menggunakan rumus yaitu X bar sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi, di mana Xi adalah titik tengah, Fi frekuensi, sigma Fi Xi adalah jumlah frekuensi kali titik tengah. Untuk data berkelompok ini kita harus pelajari tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah-langkahnya adalah yang pertama kita tentukan jangkauan atau J, di mana X atau nilai maksimum dikurangi dengan X atau nilai minimum. Yang kedua, jumlah kelas, yaitu K, sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N ini adalah banyaknya data. Panjang kelas atau P, yaitu jangkauan dibagi dengan jumlah kelas. Kemudian kita buat tabel dan data kita akan isi. Contoh seperti ini kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Dari data yang ada ini kita akan cari nilai yang paling terkecil adalah 40 dan yang paling terbesar adalah 80. Maka kita akan tentukan jangkauannya itu nilai terbesarnya 80 dikurangi yang terkecil 40, hasilnya adalah 40. Kemudian K atau jumlah kelas yaitu 1 ditambah 3,3 log N. N-nya 40 maka kita akan mencari log 40 dikali dengan 3,3 ditambah 1 hasilnya adalah 6,29 dan kita bulatkan ke atas menjadi 7. Kemudian panjang kelas yaitu J-nya adalah 40 dibagi dengan K banyaknya kelas 7 hasilnya adalah 5,71. Kita bulatkan ke atas menjadi 6. Dan ini adalah bentuk daripada tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan turus. Turus itu contoh seperti ini. Nilai 58 kita cari di kelas keempat, kemudian kita garis. Dilanjutkan dengan 49 di kelas kedua kita garis, 69 di kelas kelima, dan 67 juga di kelas kelima. Nah, setelah turusnya ini selesai, maka kita jumlahkan. Ternyata di kelas pertama itu, yaitu 40 sampai 45 ada 9, 46 sampai 51 ada 6, dan seterusnya. Ini adalah tabel distribusi frekuensi. Kita masuk kepada contoh yang kedua untuk data tunggal yang banyak. Nah, data yang tunggal yang banyak ini kita tidak perlu menggunakan
tabel distribusi frekuensi karena datanya hanya 5, yaitu 102, 105, 106, 107, dan 108. Sehingga data tunggal ini yang kita kelompokkan dengan bantuan turus seperti tadi. Kita cari 102, kita garis, 108, gitu juga, 106, dan 107. Kemudian kita tentukan nilai rata-ratanya. Tabel ini kita buat tabel yang baru dengan menentukan frekuensinya. Jadi FI-nya ini, kemudian XT-nya adalah nilai yang data pertama ini. Kita kalikan bahwa 102 kali 5 dari 510, 105 kali 9, 945 dan seterusnya. Kemudian kita jumlah frekuensinya 35 dan FI, XI kita jumlahkan juga menjadi 3694. Nah, kita tulis diketahui sigma FI-nya 35, sigma FI XI adalah 3694, dan kita masukkan ke dalam nilai X bar-nya, maka kita dapatkan bahwa 3694 dibagi 35 adalah 105,54. Contoh yang ketiga, data tinggi siswa badan sebuah sekolah, hasil yang didapat termuat dalam tabel di bawah ini. Dan kita disuruh tentukan tinggi rata-rata. Ini berbentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian kita buat menentukan titik tengahnya. Jadi tadi sini soalnya tidak ada titik tengah, kita buat titik tengahnya. Titik tengah ini banyak cara untuk menentukan titik tengah. Bisa cara manual, kita hitung 156 sampai 160, mencari data atau nilai di tengah-tengah, atau kita kurangi 160 dikurangi 156 itu 4. 4 kita bagi 2, hasilnya 2. 2 itu kita tambahkan kepada data bagian pertama. Jadi 156 ditambah 2, 158. 161 tambah 2, 163, dan seterusnya. Kemudian frekuensi ini kita kalikan dengan titik tengahnya. Maka 6 kali 158 hasilnya 948. Seterusnya sampai ke 4 kali 173, 692. Ini frekuensinya kita jumlahkan, hasilnya 28. Dan FI kali XI kita jumlahkan menjadi 4614. Maka kita dapat rata-ratanya adalah 4614 dibagi 28, hasilnya adalah 164,78. Selanjutnya adalah soal cerita untuk menentukan rata-rata, yaitu nilai rata-rata ulangan matematika dari 20 siswa adalah 66. Jika ditambah dengan 5 siswa memiliki rata-rata 62. Maka tentukan nilai rata-rata matematika secara keseluruhan. Jadi kita diketahui bahwa F1 itu atau N1 itu 20 dengan X bar atau rata-ratanya 66. F2 atau N2 5 rata-ratanya 62. Nah, rata-rata gabungan itu kita menggunakan bentuknya seperti ini, yaitu N1 kali X bar 1 tambah N2 kali X bar 2 per N1 tambah N2. Nilainya ini kita masukkan, kemudian kita kalikan, yaitu 20 kali 66, 1329, 5 kali 62, 310, dan 25 tambah 20 tambah 5, 25. Kita jumlahkan menjadi 1639 dibagi 25. Hasilnya adalah rata-rata gabungannya 65,56. Adik-adik sekalian, selanjutnya ini adalah soal latihan 2 nomor ini. Nomor pertama ini kita disuruh buat tabel distribusi frekuensi dengan memperhatikan langkah-langkah seperti penjelasan sebelumnya. Yang kedua ini kita menentukan nilai rata-rata pada tabel di samping ini. Demikian materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.